Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya dalam channel VB Official. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini melalui like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya melalui jempolnya dan juga subscribe, supaya teman-teman terus mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Teman-teman dan saudaraku, doa dan harapan saya Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman dan saudara sekalian. Dan kali ini kita kembali menyaksikan video kesaksian dari Murtadin ini, di mana ia membagikan pengalaman hidupnya bersama-sama dalam Tuhan dan bagaimana ia melalui perjalanan yang panjang, melewati berbagai macam rintangan sampai pada akhirnya ia mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus. Dan hal ini bukan suatu hal yang gampang dan mudah. Ada berbagai macam rintangan seperti yang saya katakan di awal tadi, karena meninggalkan keyakinan lama menuju pada keyakinan yang baru ini butuh perjuangan keras dan kesungguhan hati untuk mengambil keputusan dan akhirnya menemukan kebenaran yang sejati di dalam Kristus Tuhan melalui perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dan pertobatannya. Karena itu teman-teman dan saudaraku sekalian, mari kita saksikan cuplikan video kesaksian dari Murtadin ini. Ini dia videonya. Nama saya Hirman Pasa, berasal dari Kota Kembang, Bandung. Pada saat itu saya menganut agama Islam karena turunan dari orang tua dan nenek moyang saya. Dan pada saat itu juga saya menjadi seorang pendidik di salah satu pondok pesantren di Kota Kembang, Bandung. Jadi pada saat itu saya sakit jantung, bahkan saya harus dirawat di rumah sakit Bromeos, Bandung. Dokter memutuskan saya harus dioperasi karena pada saat itu jantung saya bocor dan jantung saya itu udah biru sebelah. Nah, pada saat itu masih menganut agama Islam. Nah, di samping saya itu ada satu pasien jantung juga, cuman itu orang Kristen. Yang nunggunya itu ibu-ibu setiap pagi, setiap siang, sore, bahkan setiap malam suka menyanyi dan memberikan doa kepada pasien itu. Seperti mana pujiannya? Seperti ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Begitu saya mendengarkan nyanyian itu, alunan suara si ibu itu, jadi saya itu agak tenang. Tapi saya yakin bahwa kata-kata si ibu itu akan menyembuhkan penyakit saya. Saya belum percaya waktu itu karena saya agama Islam, bukan agama Kristen. Tapi saya baru yakin. Nah, langsung di situ udah 2 hari kemudian pasien sebelah saya itu meninggal. Oh, berarti saya juga akan meninggal. Karena orang jantung itu jarang hidup kembali kalau udah masuk ICU. Tapi saya waktu di dalam ICU itu sadar tetap gitu, mendengarkan pujian si ibu. Nah, udah langsung gitu saya bilang, "Bu, tolong doakan saya, Bu." Si ibu jawab, "Pak, saya orang Kristen, kan Bapak orang Islam." Saya bilang, "Nggak apa-apa, yang penting saya sembuh, Bu." Didoakan, langsung si ibu itu naruh tangan di dalam dada saya sambil berdoa, "Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu akan sembuh." Di situ penyakit saya itu bukan hilang, tapi rasanya agak sedikit mengurang. Langsung di situ saya diputuskan sama dokter itu harus dioperasi. Pada saat itu 2 hari kemudian langsung pasien sebelah saya itu meninggal. Wah, saya juga bakal meninggal gitu pikiran saya, karena di sebelah saya itu dia meninggal. Nah, udah 2 hari kemudian saya pas jatuh mau dioperasi, si ibu itu datang kembali. Kata si ibu itu kepada saya, "Pak, jangan takut, harus tenang, Tuhan pasti tolong." Tapi si ibu sebelum pulang menyimpan aqua di depan saya itu. Saya minum itu aqua, berkurang, saya dibawa ke lab. Langsung dokter memutuskan saya tidak jadi dioperasi, sekaligus saya sembuh. Puji Tuhan, luar biasa. Baru doa, baru pujian yang dilemparkan ke badan saya udah sembuh total. Apalagi saya bilang kalau mengikutinya. Nah, pada saat itu gancang ceritanya saya langsung pulang ke rumah karena tidak jadi dioperasi. Saya udah jual apa-apa buat biaya operasi, akhirnya nggak jadi itu dioperasinya. Nah, langsung di situ saya nyari itu alamat si ibu itu. Cuman waktu itu saya lupa minta alamat si ibu itu. Padahal masih orang Bandung dia. Tapi nggak ketemu sampai saat ini. Nah, di situ saya langsung berpikir gimana caranya, karena saya itu guru atau ustadz di salah satu pondok pesantren, nggak mungkin lah saya bisa didemo. Nah, udah begitu langsung saya bisa ada hubungan kemana-mana, langsung ada ngasih nomor kontak satu pendeta yang berasal dari Jakarta. Langsung saya menuju. Pada saat itu saya udah mengerti gitu ajaran Kristen, tapi saya belum total. Nah, udah langsung saya tinggal di rumahnya pendeta di Jakarta sampai saat ini udah 10 bulan. Luar biasa, Tuhan Yesus menolong saya. Ada satu kenikmatan yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus, ada satu keistimewaan yang kita rasakan pada saat kita dibaptis. Saudara pernah dibaptis? Apa yang rasakan saudara pada dibaptis itu?
pengalaman saya waktu saya dibaptis. Saya dibaptis oleh 2 pendeta. Ya, langsung begitu turun masuk ke kolam baptisan, saya dibaptis, begitu ditenggelamkan saya katanya pingsan. Padahal saya bukan pingsan, dibawa salah satu orang tapi yang saya nggak kenal ke satu tempat yang luar biasa indahnya. Burung-burungnya, air-airnya, taman-tamannya indah sekali. Nah, pada saat itu saya pingsan katanya karena waktu dibaptis itu. Nah, di situ saya sama satu orang yang tidak dikenal itu dikasih kenang-kenangan atau dikasih bingkisan, sampai saat ini belum ketemu. Apa sih artinya itu? Nah, udah begitu langsung saya, namanya pendeta yang satu udah agak tua, yang satu juga walaupun muda dia gemuk, saya badan gede, langsung ditarik dari kolam baptisan ke atas karena saya pingsan, ya kayak ngangkat karung gitu, gitu kan. Jadi badan saya itu biru semua. Nah, puji Tuhan, begitu saya sadar, begitu saya siuman dari pingsan, saya mencari barang yang dikasih orang yang tidak dikenal itu tidak ketemu. Saya tanya kepada semua orang di situ, pada bengong semua. Jadi apa sih yang berbentuk buku, bukan berbentuk Alkitab juga waktu saat itu. Saya belum mengenal benar. Nah, langsung saya setelah dibaptis, langsung saya kembali lagi ke rumahnya Pak Pendeta. Ya, teman-teman dan saudara sekalian, saya tidak akan mengomentari panjang kali lebar tentang video ini, tetapi ada satu ayat yang saya mau sampaikan di sini, yaitu mengenai baptisan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Di sana ditulis, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah salah satu fondasi utama dalam ajaran Kristen mengenai pertobatan, baptisan, dan penerimaan Roh Kudus. Nah, mari kita telah lebih dalam makna dan implikasi dari ayat ini. Yang pertama, pertobatan. Pertobatan ini merupakan langkah awal menuju perubahan hidup. Kata bertobatlah dalam bahasa Yunani menggunakan kata metanoia, yang berarti mengubah pikiran, mengubah arah atau tujuan hidup. Nah, ini bukan hanya sekedar penyesalan emosional, melainkan sebuah keputusan sadar untuk berbalik dari dosa dan mengarahkan hidup kepada Tuhan. Dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 2, orang-orang yang mendengar khotbah Petrus merasa teriris hatinya. Kalau kita lihat dalam ayat 37, karena mereka menyadari bahwa peran mereka dalam penyaliban Yesus ini mereka terlibat. Nah, pertobatan yang sejati melibatkan pengakuan dosa, penyesalan yang mendalam, dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah langkah pertama yang sangat esensial dalam perjalanan iman Kristen, membuka jalan bagi pemulihan hubungan dengan Sang Pencipta. Kedua, baptis dalam nama Yesus Kristus. Ini merupakan ketaatan dan identifikasi. Setelah pertobatan, Petrus menyerukan agar mereka masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Baptisan air adalah sebuah ritual simbolis yang memiliki makna yang kaya tentang pengampunan dosa. Makanya di sana ada frasa pengampunan dosa, ya. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa baptisan adalah untuk pengampunan dosamu. Ini tidak berarti bahwa baptisan itu sendiri yang mengampuni dosa, melainkan merupakan tindakan ketaatan yang menyertai iman yang membawa kepada pengampunan dosa. Pengampunan dosa sejati datang melalui anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya di kayu salib. Maka baptisan menjadi penanda bahwa ini merupakan keputusan iman kita. Berikutnya adalah identifikasi dengan Kristus. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus berarti mengidentifikasikan diri dengan Dia, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4 di sana dijelaskan bahwa ini adalah deklarasi publik bahwa seorang telah meninggalkan kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa dan memulai hidup baru dalam Yesus Kristus. Maka kita harus taat. Ketaatan baptisan juga merupakan tindakan ketaatan terhadap perintah Yesus sendiri dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19. Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan kesediaan seseorang mengikut ajaran dan teladan Yesus. Oke teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekiranya ayat ini menolong kita untuk memahami tentang baptisan. Sebenarnya panjang, tetapi
Saya di sini singkat saja menjelaskan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.